Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berpesan kepada kita bahwa parusia, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya yang menandai akhir zaman, tidak dapat diketahui waktunya. Bahkan Injil sendiri tidak menuliskan, atau Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengatakan kapan akhir zaman itu akan tiba. Apakah milenium ketiga? Apakah abad ke-21, abad ke-22? Tidak ada pernyataan eksplisit itu. Tuhan berkata bahwa akhir zaman tidak ada yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak bisa mengatakannya akan hal itu. Hanya Bapa yang mengetahui kapan waktunya itu. Dan seperti kilat yang memancar, datangnya berarti tiba-tiba. Kita hanya perlu kesiapan diri. Dan juga Tuhan berpesan, apabila ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang di tempat ini, di puncak gunung ini, mari kita menanti di sana, maka kita tidak boleh mengikutinya, karena itu berarti nabi-nabi palsu. Tuhan menghendaki agar kita mengikuti proses di dalam kehidupan ini, bahwa kerajaan Allah nyatanya sudah datang, yakni Tuhan kita Yesus Kristus itulah perwujudan kerajaan Allah. Barang siapa mengikuti Tuhan, itulah jalan keselamatan, jalan untuk menuju kerajaan surga. Dan jalannya itu adalah jalan yang senantiasa telah dia tempuh, yakni menanggung banyak penderitaan. Maka jika ada seseorang, siapapun, entah pemuka agama atau orang lainnya, ketika mengajak bahwa jalan keselamatan itu adalah jalan dengan cara yang instan, maka itu bukanlah yang benar adanya. Jalan keselamatan senantiasa seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada proses, yakni proses untuk mengalami apa yang disebut dengan jalan kasih Tuhan, yakni jalan salib. Apabila kita mampu menempuh jalan itu semuanya, maka jalan keselamatanlah yang akan kita terima. Kerajaan Allah yang datang melalui Tuhan kita Yesus Kristus melalui sabdanya, itulah sabda keselamatan. Apabila kita mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin per poin, perintah tiap perintah dan ajarannya, maka nyatalah kita akan mengikuti jalan keselamatan itu. Dan jalan itu bukanlah jalan yang instan,
sebagaimana para rasul semuanya dan penggantinya pun melewati jalan penderitaan itu, jalan salib. Maka barang siapa setia memikul jalan kasih Tuhan, jalan penebusan, jalan salib itu, maka mereka akan diselamatkan.